Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahib bil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih sampai waramyud. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitaraini amin. Wa ramyun ila jumratil aqabati ba'da intisafil lailin nahari. Yang kelima daripada wajib haji yaitu melontar ila jumratil aqabati sampai kepada jumratul aqabah ba'da intisafil lailatin nahar, sesudah melewati tengah malam daripada hari raya Idul Adha. Jadi kalau melontar yang pertama itu boleh saja mulai dari tengah malam. Sesudah tengah malam hari raya itu boleh. Orang kita rancak biasanya subuh atau habis jawal. Ya boleh Jarsidin melontarnya itu mulai tengah malam. Sab'an 7 kali melontarnya. Wa ilal jumrati salasati ba'da jawali kulli yawmin min ayami tasyrik sab'an. Sampai nanti melontar itu jumrah yang 3 macam itu, jumratul awal, jumratul wusta sampai jumratul aqabah ba'da jawali kulli yawmin min ayami tasyrik. Jadi sidin sesudah jawal, sesudah gelincir matahari habis zuhur. Itu daripada ayam-ayam tasyrik. Jadi kalau hari-hari yang ke-13 itu 10, yang ke-10 boleh malam hari raya itu boleh melontarnya jumratul aqabah. Itu mulai tengah malam hari raya. Tetapi kalau hidup 11, 12, 13 itu mulai melontarnya adalah sesudah gelincir matahari. Boleh sab'an 7 kali. Makanya kita mencari batu tadi itulah di Muzdalifah. Mencari batu itu untuk melontar tadi itu. Di Muzdalifah kan di mana? Sama kan bisa aja. Di mana long mencari batu? Ayo kita ingat kah? Masya Allah. Jangan-jangan bisa kada ingat itu. Ingat di mana misalnya? Di mana? Di Muzdalifah. Habis itu menuju Mina. Kalau sudah tengah malam tidak apa-apa. Dari Mina nanti itu kada apa-apa ya. Sudah tengah malam ke Mina. Paginya melontar. Sisanya bermalam di Mina lagi kena. Lewat tengah malam. Pokoknya asal lewat tengah malam kena bermalam di Mina itu sudah boleh. Dia lagi bulik kata sarah aja. Yang penting sebahagian besarnya kita bermalam di Mina. Nanti melontar pagi jadwal. Adalah yang membolehkan pagi melontar itu boleh ya. Ini melontar siapa? Melontar kawan. Kalau nakal ya. Melontar. Ba'da zawal jasidin min ayami tasyrik sab'an 7 kali. Ma'a tartibin min bainal jumrati. Ya, jadi jasidin bertartib jumratul awal, jumratul awal, jumratul kubra. Semuanya berurutan melontarnya itu. 7 kali. Bihajarin dengan batu ay bima yusamma bihi. Jadi batu apa aja boleh jadi lontarkan. Pokoknya yang ngarannya batu boleh jasidin dilontarkan. Walau akikan sekalipun batu akik. Nah ini bagus ya lah. Batu akik dilontarkan. Boleh aja melontarkan. Ganal boleh lah. Boleh juga ganal. Kada apa-apa. Asal kamu mengangkat. Menjadi masalah itu kita kada kamu mengangkat. Punya ganal bang. Misalnya ganal lah. Tapi membandingkan dengan kawan kayak ini aja. Misalnya aku sebiji aja. Tapi ganal punya aku aja. Muniki dihitung misalnya. Tetap sama dengan yang 7 tadi. Tetap dihitung 1. Munnya ganal tapi si biji aja. Iyalah. Itu. Beda dengan orang beristinja lah. Orang beristinja itu boleh dengan batu itu ialah salah. Beristinja itu dengan batu bisa lah long beristinja dengan batu. Ya, coba isok dahulu. Beristinja dengan batu itu kan sebenarnya beristinja ini kan paling abdal itu dengan batu dulu loh guys.
Hanyar dengan air itu paling abdal, paling abdal. Tapi munnya kada ada air itu paksa dengan batu. Nah dengan batu itu 3 kali kalau kita beristinja, babasuba kami beristinja dengan batu itu 3 kali, 3 biji batu atau sebiji batu boleh. Sebiji batu tapi 3 kali putar. Mun sebiji misalnya batunya halus ganti nah palit sebuting buang. Tapi syarat beristinja dengan batu ini ada 3. Kalau ada salah lah Ustaz beritahu lah. Pertama kada karing, beristinja itulah dengan batu itu. Munnya karing tahi dan mencari batu itu kada boleh lagi beristinja dengan batu. Atau banyu kami itu karing, kada boleh lagi kita beristinja dengan batu. Yang kedua jersidin bahwasanya Allah yantakila ila ghairi mimma qarih. Bahwasanya kada terpindah daripada tempatnya keluar. Ibarat itu tahi itu, ampun maaf lah pandirnya, kira dibinit orang ulun. Nah, ibarat kotoran kita tuh kada terpindah ke pipi buritnya, amunnya bira, kalau nyebak kami kada keluar dari kada kita purancing kemana-mana. Di situ aja boleh aja kita beristinja nah palitakan atau tadi cara beristinja itu diputar, ditarik ini beristinja dengan batu itulah. Jangan mencari batu dulu jangan tajam. Nang tajam berbahaya. Nang kasat, syaratnya tuh kasat aja Nah putar, sudahlah puterin Nah diputar. Jangan minta putarkan kawan, jangan. Putar buang 3 butik batunya. Bilanya kada bersih 3 tambahi 4. Sunat 5. Berarti adalah yang kedua di sini tadi kada berpindah, kada karing, kada terpindah. Najisnya tuh artinya mun orang tuh bahira tercirit lu kada boleh beristinja dengan batu. Tahu lah pian tercirit lah. Mun kada tahu makan bubur isok. Kalau mau tercirit. Yang ketiga ala yaji'an najisun akhar. Kada ada yang datang najis yang lain. Dalam artian kada mendatang itu ya boleh lain kalau kita ampun maaf lah. Kita kami ada angin di muka tuh lalu kita perancing ke sini lagi itu kada boleh. Atau kita bayar di dalam WC lah merancing ke atas tuh kada boleh lagi. Itu dengan itu kada boleh lagi beristinja dengan batu. Jadi beristinja dengan batu itu boleh 3 kali batunya bilanya kada bersih itu sunat 5, 4 ditambah sunat 5. Bilanya kada habis 4, 5 kada bersih tambahi 6 longai. Tambahi bilannya 6 sunat 7 kada bersih rabit berjigan. Tapi munnya sebiji batu ganal. Nah ini boleh baliknya sini sekali memalitnya. Sini sekali, sebelah sini sekali. Itu boleh walaupun sebiji. Tetapi kalau tadi jumrah itu kada boleh. Biar ganal batunya dilemparkan. Itu sudah sebanding dengan 7, tetap dihitung 1 jadi sidin. Jadi belajar tuh beristinja. Amun orang beristinja bang dengan daun jalan-jalan lah. Daun sawit dah pulang lah. Kita rencana beristinja adalah beristinja dengan apa rencana? Mun dengan tisu boleh Ustaz? Dengan tisu boleh lah. Pengganti batu itu kalau pengganti batu itu lo boleh pengganti batu itu bila kada dapat batu syaratnya 3 buting pengganti batu itu 1 karas, yang kedua kasat, yang ketiga suci. Senjata along misal aja bang long lain lah. Nanya karas tisu boleh lah. Ada ulama membolehkan. Mun tisu nyaman langsung karingnya dah. Langsung karing. Jangan dicium habis itu lah. Nanti kasat karas kada boleh dengan yang licin kada boleh. Yang licin, kelapa sawit misalnya licin lah. Nah itu kada boleh itu kelapa sawit atau itu apa paring kada boleh itu. Yang kasat, daun tarap boleh lah guru aja. Daun tarap ya lah daun tarap tuh miang lah kasar lah. Tergantung ikam Jepang. Petambah licin kayaknya senjata longai kayak di ampalas. Yang kasat, yang karas dan suci. Syaratnya kalau kada ada batu tadi. Itu kalau orang beristinja. Makanya kita nih ngeri lah. Ngeri bang, kadang ngeri bang. Maksudnya Islam ini bagus benar, terjaga benar. Anak basubah kami ada caranya lah. Kita ini untungnya. Untung kita ini. Beristinja adalah pengganti dengan batu. Wa ramyun ila jumratil aqabati ba'da intisabil lailin nahari sab'an wa ila jumrati salasati ba'da zawali ila yaumil ayami tasyriki sab'an ma tartibi bainal jumarat.
Bihajarin bima yusamma bihi, dengan sesuatu yang dinamakan batu apa aja, walau akikan, sekalipun batu akik, walau baruan, balauran, sekalipun batu balauran. Batu balauran itu macam-macam sejenis akik lah balauran itu. Boleh aja anak batu apa aja, anak batu Yaman kah, batu jamrud kah dilontarkan, boleh. Tinggal habis melontar tuh menangis kada. Harganya larang benar jamrud lah. Pokoknya asal batu aja pian lontarkan boleh aja. Itulah. Ruang macam-macam rajin tuh sandal dilontarkan orang juga lah. Itu ada batu namanya. Kalau memandang yusamma batu bihajarin berarti batu semuanya. Walau taraka ramriya yaumin tudara tadarakahu bibaki ayamit tasyrik. Seandainya di hari pertama seseorang itu kada bisa melontar, entah apakah sebabnya, maka esok dia menapali 2 kali, berarti melontar besok itu. 2 kali ditambal boleh jersidin. Seandainya orang itu meninggalkan akan melontar Jumarat pada hari pertama, itu jersidin ditapali kena besoknya, dapat pada hari yang berikutnya. Wa illa, seandainya dia tidak melontar dengan sebab meninggalkan di hari pertama tadi, maka dia lazimahu damun, bayar damnya tadi itu. Bayar dam, bayar dendanya kalau nya kada melontar. Bitarki salasati ramyati fa aksara, dengan meninggalkan jersidin 3 kali melontar tadi ataupun lebih, yaitu di hari malam hari ya dilontar meninggalkan juanya. Itu bayar dam jersidin. Wa tujbarul wajibatu bidamin, dan bisa ditutup ini dam haji, wajib haji ini dengan dam. Wa tusama hajihi ab'adan, dan dinamai juga ini bahwasanya ini ab'adan, namanya melontar tadi itu karena kita kada kada melakukannya, bayar kita karena dinamakan ini wajib haji, ini dinamakan juga ab'ad, namanya jisdin sunnat ab'ad hukumnya. Wajib haji tadi sama dengan sunat abad. Jadi harus ditapal seperti itulah. Jadi kalau kita sembahyang itu ketinggalan ditapal juga dengan sujud sahwi longai. Mun tertinggal sunat abad. Apalah long sunat abad? Ingat kada? Makanya gawe setiap hari. Sunat abad. Sunat abad ada berapa Ustaz? Sunat abad ada berapa? Sunat abad. Pertama sunat abad itu kunut longai. Kunut sunat abad, berdiri kunut sunat abad, salawat pada kunut sunat abad, salawat atas Nabi, atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir itu sunat abad, tahiyat awal sunat abad. Ya lah, mun kurang tambah ya kan loh. Itu kalau kita itu kurang daripada itu kada tagawi, misalnya bakunut jauh orangnya ini. Allahumma hdina fiman hadait, cuma salawatnya tertinggal terakhir. Sujud sahwi orang itu. Sujud sahwi. Atau tahiyat awal tertinggal, sujud sahwi. Tahiyat awal kada ingat. Bisa lah long tertinggal. Ini alung harus dihulu-hulut ni lah. Tahiyat awal itu kalau tertinggal sunat abad, kada usah berbulik. Berbulik ke bawah itu batal hukumnya. Kita sudah terdiri di sunat abad tadi, di tahiyat awal. Bila sudah terdiri itu kada boleh berbulik longai. Kada boleh berbulik apabila tadirinya tu melewati batas rukuk. Batas rukuk. Nah, batas rukuk tu, rukuk sahabat rukuk. Rukuk sahabat. Sini rukuk lah, ya Lazat. Nah, apabila kita itu sunat abad tadi tertinggal lah. Nah, tahiyat awalnya tertinggal, hendak terdiri. Nah, kayak ini. Ini boleh berbulik longai. Jangan di sini tahiyat awal, tahiyatul. Jangan jangan di sini lah. Ini boleh berbulik, kada batal. Tapi bila sudah tanaikan, subhanallah aja kawan, ini lewat dah batas rukuk. Subhanallah aja kawan. Berdiam-diam aja imam lah. Imamnya yang batal tuh menyambut berdiam-diam tuh langsung aja berdiri nih. Yang ada paham nih subhanallah. Tatap jana imam. Berdirinya sudah terdiri, kada boleh berbulik. Kada bolehnya berbulik karena sudah melewati batas rukuk tadi. Batas rukuk tadi. Si makmum itu mengarasinya batahiyat awal. Makmum tadi merasa harat. Batahiyat awalnya. Bila inya batahiyat awal. Siapa tadi? Si makmum tadi batahiyat awal. Kalau kada niat muparakahnya, batal sembahyangnya. Harus niat muparakah. Itu namanya dia itu berpisah daripada imam. Ikhtilaf dengan imam itu pakhisah namanya. Berpisah daripada imam dengan cara yang jahat. Namanya batal hukumnya. Bilanya kada, jadi mun hendak bertahiyat seorang kada mengikuti imam.
Ser imam ni kada alim juga rupanya. Seorang nang kada alim, imam disalahkan. Nah, wajib si makmum tu mengiringi terus imam itu. Wajib mengiringi. Jadi kalau mau parakah berarti kada sembahyang lagi lainnya, kada berimaman lagi lah. Kada berimamannya di sini. Kena, kada berimaman di sini. Tetapi yang muninya kina taumbai habis tahiyat tu lalu berdiri. Taumbai pulang dengan imam. Angkatkan kameranya Ustaz. Kena kali kada kelihatan karena orang banyak melihat. Junggat aja. Dijunggat aja. Nah, itulah. Jadi kalau sudah berdiri sama-sama, hanyarnya berniat pulang, boleh berniat mengikut imam lagi bahasa. Understand long? Yes, oh ya. Saya Inggris cuan ini luar biasa long ini namanya. Nah, sama dengan kunut tadi lah. Kunut kan sunat abad, yalah, sunat abad juga. Jadi kalau orang berkunut itu, berkunut, sudah lewat batas ruku, hendak duduk dah, hendak tahiyat dah, hendak sujud dah. Lah terlewati sudah kayak ini. Nah, hendak sujud dahnya, subhanallah aja kawan. Nah itu ditaruh sakannya aja. Jangan berkunut di sinilah. Allahumma dina jangan. Langsung aja. Bila meliwati batas ruku, bilanya hendak aja berunjat dianyar, habis nah. Sami Allahu liman hamidah. Kalau pahannya berkunutlah. Subhanallah jurang. Allahumma dina. Ada apa-apa? Nah itu ini kaul kadim lah. Kaul kadim namanya. Kalau kaul jadid boleh jangan naik ke atas. Kalau kaul jadid, kaul kadim. Kalau kaul jadid tidak boleh. Nah, itu. Yang jelas imamnya tuh harus tahu dulu ini abad. Nah, abad. Lalu sujud sahwinya kapan menggawi? Sujud sahwinya tuh menggawinya ketika kita hendak salam. Jadi kalau orang hendak salam itu, hendak salam. Hendak salam itu tahiyat akhirnya jangan tahiyat biasa, tawaruk seperti ini ya. Nah, kalau hendak sujud sahwi, hendak sujud sahwi tadi itu, saya baca aja tahiyatul mubarakatuh. Dibaca aja tahiyatnya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kalau hendak sujud sahwi sampai fil alamin innaka hamidum majid, sujud 2 kali. Bacaannya apa? Boleh bacaan sujud sahwi, boleh juga bacaan biasa. Kada dena hafal guru keduanya, sujud aja kada bacaan. Kada bapak sah hukumnya. Kada bacaan subhanallah ya nam wa la yasuil yasu wa la yanam. Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh 2 kali sujudnya. Allahu akbar. Habis itu baca rabbi firli warhamni, Allahu akbar. Hanya diganti batisnya. Nah, duduk kayak tahiyat akhir. Jangan lagi baca tahiyat, langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau inya itu misalnya kada hendak sujud sahwi, salah sembahyangnya sah. Tertinggal kunut, tertinggal tahiyat, walaupun bersengaja meninggalnya. Sengaja meninggal tahiyat awal, sengaja. Meninggal tahiyat akhir, sengaja. Meninggalkannya sengajanya. Mbah tu kada hendak sujud sahwi, sah lah pulang sembahyangnya, sah hukumnya. Paham lang? Jangan dicoba kena isan ni malah. Adalah sah aja hukumnya. Kada apa-apa, kada hendak sujud sahwi. Yang pertanyaannya amun masbuk pangulun guru aja. Masbuk 1 rakaat, kena kan sujud sahwi lah. Sujud sahwi, kayaknya habis salam orang ini serakaat lagi tertinggal. Sujud sahwi lagi lahnya, sujud sahwi laginya. Itu bersambung terus ya, baca di belakang itu tetap sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi di awal. Itu dosa kawan aku bawa nih aja. Artinya menyambung walaupun dia masbuk Ustaz. Paham lah antum? Paham? Ya, paham bagus tuh berarti. Itulah. Jadi walaupun dia masbuk nanti dia mewarisi sujud sahwi. Ada mewarisi duit, kada tuh mewarisi nang sujud sahwi. Jadi pada nang pertama tadi itu sujud sahwi lah. Nang kedua bahwasanya sujud sahwi itu bukan meninggalkan sunat abad aja lah. Bukan meninggalkan sunat abad aja. Orang yang sujud sahwi itu bukan meninggalkan sunat abad aja, tetapi melakukan pembatal sembahyang tanpa sengaja atau lupa. Itu sujud sahwi. Sujud sahwi. Ini bakas makan roti genala Isya, pian makan roti maghrib nih. Pas waktu Allahu Akbar sembahyang Isya, kada sengaja ada sisa roti tadi itu. Pian taguk. Imam bang lah atau sembahyang suranganan. Amun pian kada sujud sahwi, ulun guru aja sujud sahwi suranganan. Padahal imamnya kada sujud sahwi aja kan apa aja. Ulun tertinggal sunat abadnya kada. Kita dijamin bila berimaman. Ini masalahnya yang menjadi imam.
menjadi imam atau sembahyang sendirian. Kalau sembahyang kada sengaja potongan roti tadi tertaguk atau bekas banyu yang manis tertaguk kada sengaja. Itu kita itu kada sengaja. Bila makan minum hukumnya batal dalam sembahyang. Lalu kita tertaguk tadi itu kada sengaja menaguknya lain orang buat makan batal tuh. Inilah kada sengaja. Itu kalau kada sengaja melakukan pembatal sembahyang maka disunatkan juga sujud sahwi. Kada sengaja, kalau sengaja batal. Di antaranya orang nang kada pembatal sembahyang ini bedaham, kada sengaja. Pas di muka kaca bolang sembahyang lah ada binian lewat. Kada sengaja batal ini ya. Bisa kada sengaja atau tadi bekas merokok manis atau bekas minum yang manis. Ada terkumpul di liur. Kada sengaja. Satrup bekas berbuka puasa. Adalah batal sebenarnya tapi kada sengaja. Maka hukumnya disunatkan sujud sahwi atau melakukan gerakan tanpa sengaja melebihi daripada 3 kali mutawaliyah berturut-turut. Itu kada sengajanya melakukan. Ada kegandangan lagi, gatal barunya. Takajudnya. Kalau sembahyang seranganan atau jadi imam sunat sujud sahwi. Tapi kalau makmum kada. Makmum ini melakukan dari kada sengaja kada batal, tapi kalau sengaja batal itu sujud sahwi juga. Kalau melakukan pembatal sembahyang tanpa sengaja atau lupa, dalam keadaan lupa batal, kada batal sembahyangnya, tetapi disunatkan sujud sahwi. Itu abad. Begitu juga dengan haji tadi, kalau dia tidak melakukan wajib haji maka orang itu harus menapalnya dengan bayar dam, dengan bayar dam. Itu dinamakan sunat abad. Bayarnya itu seolah-olah sama dengan abad. Waktu sama haji abadan maka dinamakan ini jarsidin adalah sunat abad. Ayut laku alaiha abadan dihubungkan dengan itu sunat abad. Lakin ala sabilil mujazi jarsidin lal hakikata. Atas bahasanya boleh ditapal dengan sujud, dengan sunat, dengan dam tadi yang dihubungkan dengan tadi. Tapi jarsidin itu bukan secara hakikat, enggak. Artinya mau ditapal ini sudah beres, enggak. Seperti itu, tidak seperti itu. Wa sunanuhu ay haji guslu payatam ya mama li ihramin wa dukhulil makata. Dan sunat-sunat daripada haji itu jarsidin yang pertama adalah guslun, yaitu mandi. Mandi sunat. Munnya kada bisa mandi banyu kada ada, lalu bertayamum lah seseorang tadi. Boleh. Kan pengganti kita mandi itu adalah tayamum. Pengganti kita mandi itu tayamum. Bila kada ada banyu atau kada uzur, boleh kita tuh menggunakan air kada tayamum itulah. Pertama karena memang tidak ada air. Itu boleh kita menggunakan air. Namanya tuh ujur syar'i namanya. Ujur memang kada ada banyu. Secara mutlak kada ada dilihat di sana di sini musim kemarau kada ada banyu boleh kita menggunakan batayamum mandinya tadi, baik mandi wajib mandi haid boleh ya. Kedua menggunakannya itu karena ujur ada aja banyu, tetapi bila menggunakannya itu bertambah garing kita, bertambah sakit, boleh kita menggunakan banyu banyak, tetapi kita tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Bila karena banyu menggatar orangnya kayak anak mati. Itu berarti ini bertayamumnya harus ini orang ini. Ini boleh dia baudu bertayamum menggantinya dengan air tadi, mengganti dengan tayamum tadi. Boleh kalau kada mandi. Begitu juga kita nih kada kau menggunakan banyu misalnya karena luka bertayamum gitu. Bertayamum atau karena sakit bertayamum. Tapi munnya luka kena itu ada caranya. Kalau luka yang mana yang waras itu baudu nang kada bisa. Kalau kena anggota wudu itu ditayamumi. Nanti yang orang pakai jabirah, pakai tangkir, pakai gip, itu cara baudunya ada. Ketika hendak baudu ada caranya itulah. Itu macam-macam. Jadi tayamum itu adalah taharatun daruratun namanya. Bersuci secara darurat. Artinya kada menggunakan air. Jangan kita mandi batayamum itu bakubui lawan pasir. Yang salah. Batayamum itu 2 aja yang dibasuh lah, muka dan 2 tangan. Itu aja tayamum. Tayamum itu ada nang bakubui lawan pasir mandi supaya dabunya buju-buju rasa buru aja kada bisa. Atau sunat wudunya digunakan dia baku kumur lawan pasir, masukkan pasir ke dalam hidung. Ada bisa itu, ada boleh itulah.
Yang banyak itu kita salah, yaitu di pesawat biasanya yang paling banyak salah. Kalau menurut Imam Syafi'i lah, entah imam lain ulun kada pernah membaca. Karena di pesawat itu pasti disuruh orang baudu batayamumnya itu di kursinya itu. Di kursinya itu disuruh orang batayamum di kursinya. Pertama tidak ada debu. Tidak ada debu di situ. Kada ada debu di dalam pesawat, mana ada debu. Syaratnya itu adalah turaban tahuran. Ada turabun lahu gubarun. Syaratnya itu tanah yang ada debunya atau kerikil yang ada debunya. Punya membawa surang kada bapak, membawa surang kada jadi masalah. Punya membawa, tapi tempatnya bagi dua. Nah, yang kedua, kalau kita di pesawat itu pasti tempat itu sudah bekas ditayamumi orang. Seandainya ada debu pun itu bekas dipakai orang dah. Bekasnya di situ. Dan itu hukumnya mustakmal namanya. Mustakmal debu. Jangan air aja yang mustakmal lah. Debu pun mustakmal. Makanya kalau kita berdebu batayamum itu menapak di sini, jangan di sini lagi menapak debunya, tanahnya. Pindah ke sini pulang untuk mengusap tangan dari itu. Jadi kalau di sini tetap di sini mustakmal. Atau bekas percikannya ini, nah. Percikan kita batayamum ini karena sebelah sini, lalu kita ke sini lagi menapak tanahnya, itu hukumnya adalah mustakmal. Ada sah. Nah, atau kita ini waktu mengusap ini yang telapak tangan ini karena sebelah sini, nah. Karena yang ini yang belum diusapkan. Nah, maka ini kada bisa lagi diusapkan ke sini, nampak basah. Kenapa? Ini mustakmal. Makanya kalau kita batayamum itu yang dipakai itu ini dulu, nah. Bagian abatinul asabi namanya. Nah, batayamum. Orang batayamum itu. Nah, nampakkan cincin gitu. Nah, di sini dulu, nah, yang ini dipakai, nah, kalau batayamum, nah. Nah, untuk belakang tangan, nah, sampai ke sini. Nah, di belakangnya sudah kan, nah, belakangnya, nah, belakangnya. Nah, untuk parutnya ini andak di sini, nah, ini untuk parut tangan ini kan jari sudah, nah, andak kayak ini. Nah, di sininya, nah, di atasnya, jangan ke sini, jangan. Ini kan belum dipakai ininya, belum dipakai. Jadi ini itu sama. Tapi mun ada jam, ada cincin itu dibuang dulu. Jangan dibuang, diandak hija maksudnya. Mun dibuang kawan menjaga benar kamu batayamum gajah. Nunggu cincin ikam. Melepas cincin itu pada membasuh menyapu muka ini hukumnya sunat. Jam hukumnya sunat. Tetapi bela yang kedua itu wajib hukumnya, melepasnya. Kalau batayamum. Kalau kita baudu ini tergantung kita. Kalau baudu, kalau dia resap air jadi sini, resap air di sini, diputar kayak ini aja, kada perlu dilepas, diputar kayak ini aja. Jam misalnya anti air, diputar aja, kada apa-apa. Asalkan karena kalau debu kada bisa. Nah, jadi kalau jam itu dilepas. Kalau baudu, jam anti air misalnya, langsung aja tanah cincin, kada perlu dilepas. Beda dengan tayamum tadi, karena debu itu kada mungkin masuk ke dalam sela-sela ini, kada mungkin. Kada perlu juga rata benar, kada juga. Batayamum itu, himba batayamum itu misalnya muha putih benar. Kawan sembayang aku nih je. Jurang makan apa muha ikam tu ibak dabu ini pangnya batayamum aku je. Jangan terlalu tebal dabunya. Nah, itu sunnah hukumnya batayamum. Jadi orang yang haid kah, habis junub kah, apalagi orang yang kada bisa menggunakan air, itu boleh batayamum. Jadi jangan kada ada alasan kita kada ada beribadah. Li ihramin, karena untuk memakai kain ihram, waduhul makata, dan masuk ke kota Mekah. Sunat mandi hukumnya. Sunat mandi hukumnya. Walau halalan, sekalipun dia masuk tadi daripada tanah yang halal sekalipun. Bizi tawa, seperti sidin orang itu di lembah Tawa. Di lembah Tawa itu antara Arafah dengan Mekah, itu lembah Tawa. Nah, dari situnya masuk. Misalnya tetap hukumnya mandi walaupun orang situ juga. Wa wukufun, dan berdiam bi Arafata wa aisyatiha wa asyatiha. Sunat juga artinya berdiam di malam hari raya, di malam Arafah itu sunat. Kalau siang kan boleh je udah keluar itu. Bila sudah lewat maghrib sudah boleh keluar. Hanya bermalam gak ada apa-apa. Malamnya itu ada di Arafah. Wa bi Muzdalifah, dan sunat juga bermalam di Muzdalifah li ramyi ayami tasyrik, untuk meluntar daripada hari-hari tasrik. Wa tatayyabul badan, dan hendaklah dia sunat juga jersidin baharum awaknya.
wasawab dan wasaubi dan pakaiannya. Walau bimalahu juzzu jurmun, jadi jurmun lah. Walaupun artinya harum tadi dengan sesuatu yang berupa benda misalnya, ngambil isi barang harum misalnya. Dengan itu, wah ini yang artinya reksona kah? Apakah itu boleh aja harum sebelum dia memakai kain ihram tadi itu. Boleh aja sedih. Kubailiha ailil ihrami, sebelum dia itu memakai kain ihram ba'dal gusli, sesudah mandi. Boleh aja harum bersabun. Tidak apa-apa sebelum memakai kain ihram. Mun sudah pakai kain ihram kada boleh lagi, nanti bayar dam lagi. Wayaduru istidamatuha ba'dal ihrami. Nah, sidin kada boleh jadi sidin. Ba'da istidamihi, sesudah dia itu apa tadi besi benda yang harum. Besi benda yang harum, anggaplah minyak harum. Minyak harum, anggap kita bebutul kayak ini. Nah. Boleh aja habis mandi itu berharum-harum dulu kita awak kita, jangan kainnya tidak bisa. Jangan kainnya ada boleh. Kalau sengaja dengan kainnya itu ada boleh. Nah, jadi sini mudarat kalau kita itu mengakalakan mengikuti barang tadi itu. Ini benda minyak harum lalu kita berumrah, berihram sudah pakai kain ihram tak bawa barang yang harum tadi itu. Ada boleh jadi sini. Ba'da ihrami wala intikalihi bi'arakin. Kada apa-apa jadi sidin minyak harum di awak nih tadi minyak harum, lalu kita pindah ke kain tadi, kada apa-apa. Artinya kita tadi memakainya sebelum memakai kain ihram. Sesudah kita memakai resuna, ternyata waktu kita berumrah, waktu kita memakai kain ihram itu ternyata kita berpaluhan. Lalu paluhnya itu merasap ke kain ihram itu rapopo, tidak apa-apa di sini. Wa talbiyatun, dan hendaklah dia itu setelah memakai kain ihram tadi mengucap talbiyah. Wa hiya labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita baca talbiyah, diulangi harus disidin sampai 3 kali. Kita mau ulanginya berapa kali dalam perjalanan itu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala mudah untuk sampai ke tanah haram insyaallah. Kita rindulah dengan tanah haram. Mudah-mudahan diberikan kita kemudahan ke tanah haram itu. Wal mulk la syarikalah wa ma'na labaik, dan bermula makna labaik itu ana mukimun ala ta'atika. Arti makna labaik itu ulun ini ya Allah mendirikan atas ketaatan terhadap Engkau. Jadi kita senang melaksanakan ibadah itu karena memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menutup hati kita untuk senantiasa berharap kita itu bisa kepada tanah haram. Jangan ditutup hati kita. Jangan merasa kada mampu kita itu terpergi ke tanah haram. Tetapi tanah haram ini bukan masalah banyak duitnya, bukan masalah orang itu kayanya, kada. Tetapi itu benar-benar panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senang menerima panggilan itu. Semua ketaatan apapun, apabila kita mampu melaksanakan, berarti kita itu termasuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sembahyangkah, bersedekahkah, seberataan itu adalah panggilan hati kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dibukakan hati kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Bukan masalah kita berduit bisa bersedekah, kada. Bukan masalah kita ini awak kita kuat supaya kau berzikir, kada. Tetapi Allah Ta'ala lah yang membukakan pintu zikir, pintu taat di dalam hati kita ini, sehingga kita itu bisa taat. Karena itulah pandanglah ketaatan itu adalah satu panggilan daripada Allah Ta'ala untuk kita berhadap kepada Allah Ta'ala. Bukan masalah kuatnya, bukan masalah kita banyak beribadahnya, kada. Bukan masalah banyak duitnya, kada. Tidak seperti itu. Ketaatan ini tergantung orang yang diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya, sehingga kita tuh senang aja menerima ibadah kita, kau beribadah. Senang hati kita karena dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang ada pada diri kita ini. Mudah-mudahan kita istiqamah nanti sampai kita meninggal. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Ulun ini kada kawa berharap aja. Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala tahu siapa yang rindu hatinya terhadap Baitullah, terhadap Madinah. Allah Ta'ala tahu siapa hati-hati yang rindu itu. Allah Ta'ala akan memanggil. Orang yang rindu itu akan dipertemukan dengan yang dirinduinya, akan yang dicintainya.
dengan sebab hatinya rindu tadi. Seapapun jarak, seapapun waktunya terpisah, nanti suatu saat yang dirindui itu akan kita bertemu dengannya, insya Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mengetahui. Jangan sampai kita ini meninggalkan yang diperintahkan Allah Ta'ala itu, nah kita tuh senang meninggalkannya. Jangan. Sedih hati kita, itu membuktikan bahwasanya di hati kita itu masih ada memandang kebesaran Allah Ta'ala, mengetahui kebesaran Allah Ta'ala. Karena kita memandang meninggalkan syariat, meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa yang diperintahkan Allah Ta'ala, jangan senang meninggalkannya. Merasa senang jangan, tapi kita merasa sedih meninggalkannya itu, merasa tidak dipanggil oleh Allah Ta'ala. Itu supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan penyesalan tadi itu. Kada bisa, aku ini kada bisa. Umur kita kada tahu. Umur hari ini boleh gagah, besok boleh meninggal. Hari ini boleh kita kaya, besok boleh miskin. Karena kita kada tahu, satu detik pun takdir kita ini tidak ada yang tahu. Karena itulah kita disuruh bertawakal kepada Allah Ta'ala, berbuat yang baik yang disuruh Allah Ta'ala kita lakukan. Karena setiap perbuatan baik berarti di situ ada rahmatnya Allah Ta'ala. Di setiap perbuatan maksiat maka di situ ada murkanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik hidayah, dan mudah-mudahan dimudahkan kita untuk ziarah Makkah Madinah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Si'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha, Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha, bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta.